Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita Ustaz. semua. Puji syukur kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul pada acara pembukaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Rumpun Matematika Fakultas Matematika dan Kedokteran Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya Muhammad Arif Alwansa untuk memandu kegiatan pada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dalam kegiatan P2M Rumpun Matematika Universitas Negeri Jakarta. Sebagai ketua tim di sini ya, sebuah tim yang kita bersama-sama untuk mengadakan kegiatan P2M ini saya bersama merasa sangat bersyukur dan berbahagia. Berterima kasih atas kolaborasi antara UNJ dengan MGMP Matematik Kabupaten Sukabumi. Nah, ruang-ruang diskusi itulah yang mudah-mudahan bisa terus terjalin antara Bapak Ibu guru dengan kami-kami yang ada di universitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, silahkan mengaktifkan kameranya. Berikan senyuman terbaik, senyuman termanis, dan senyuman tercantik Bapak Ibu. Masing-masing rombel diingatkan untuk Bapak Ibu peserta, bahwasanya untuk kelas pertama itu ada di dalam kelas, rombel pertama ada di kelas 1, rombel kedua di kelas kedua, dan rombel ketiga di kelas ketiga. Dan panitia beserta tim akan mengarahkan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam rombel masing-masing. Saya Hanifah Rena Zulfa, mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2022, selaku Master of Ceremony pada acara pelatihan hari ini. Diingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi link kuesioner awal dan juga pretest yang sudah dikirimkan melalui chat Zoom. Baik, terima kasih kepada para peserta atas ketersediaannya untuk mengisi kuesioner awal dan juga pretest dari kami. Beranjak ke agenda yang selanjutnya, yaitu pemaparan materi pelatihan oleh Ibu Nur Rosi Pratiwi SSI MPD. Kepada Ibu Asri dipersilakan. Di sini seberapa akrab Bapak Ibu dengan penggunaan AI dalam pembelajaran matematika? Biasanya di Quizizz, di aplikasi Quizizz biasanya yang seringnya, karena untuk soal-soal latihan soal itu. Harus dirancang untuk membantu sebagai alat bantu agar penyampaian materinya efektif dan menarik di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau siswanya tertarik dengan media pembelajaran yang kita sampaikan, jelas nanti akan mudah itu siswa untuk memahami materi yang akan kita sampaikan. Lalu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, efisiensi waktu terkait dengan waktu belajar yang lebih hidup, mengevaluasi pembelajaran. Nah, di sini banyak media-media pembelajaran yang contohnya tadi Bu Dewi sebutkan, Quizizz, itu membantu dalam mengevaluasi pembelajaran. Nah, selain itu ada manfaat media pembelajaran bagi siswa. Di sini memperjelas materi pembelajaran. Nah, lihat media pembelajaran kita yang menarik, jadi siswa jadi semangat untuk belajar matematika. Selanjutnya mempermudah pemahaman. Nah, dengan sudah jelas, sudah tertarik, jelas mempermudah pemahaman siswa juga untuk belajar. Selanjutnya itu membantu mengembangkan keterampilan siswa. Jadi siswa yang mungkin dibantu oleh media pembelajaran itu lebih aktif dan terampil gitu. Bisa langsung contoh soal yang tadi langsung kita coba gitu, soal-soal yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu. Dan jelas terakhir menciptakan pembelajaran aktif. Jadi siswanya itu tidak cenderung monoton atau terkesan terlihat bosan dengan pembelajaran matematika kita di kelas. Jadi cenderung lebih aktif. Kita lihat dari beberapa riset penelitian yang berbetulnya AI itu dari salah satu teknologi yang dimanfaatkan pada saat ini, terutama dalam pendidikan yang berbentuk media pembelajaran. Jadi AI ini suatu bentuk teknologi yang terbaru dan terkini, Bapak Ibu. Jadi baru beberapa tahun ini tren namanya AI yang dapat membuat media pembelajaran di dalam dunia pendidikan seperti itu.
menciptakan atau mengembangkan berbagai bentuk, termasuk misalkan buku teks digital seperti LKPD, misalkan modul ajar atau modul dalam pembelajaran seperti itu, video pembelajaran, ada permainan tadi edukatif, lalu platform pembelajaran online ya. Kita bisa membuat ya platform pembelajaran online untuk siswa dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih AI itu? Maksudnya apa yang dimaksud AI? Nah, tadi sudah sedikit dipaparkan ya, teknologi. Nah, AI itu sebuah teknologi yang memungkinkan mesin berpikir gitu. Mesin berpikir itu teknologi ini tetap kita nanti akan ada prompt atau perintah untuk mesin berpikir ini. Nanti prompt atau perintah dari kita itu masuk ke dalam aplikasi AI tertentu dan nanti akan berpikir, belajar dan membuat keputusan layaknya manusia. Jadi akan mengenerate apa yang kita prompt atau yang kita perintahkan ke dalam mesin tersebut atau ke teknologi tersebut, nanti akan mengeluarkan atau memunculkan apa yang kita pinta sesuai dengan perintah kita. Nah, AI itu seperti itu. Nah, AI itu kenapa ada dalam dunia pendidikan atau kenapa bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam pendidikan. Nah, di sini terbukti ya Bapak itu dari beberapa riset yang sudah ada gitu ya, AI dapat meningkatkan efisiensi dalam pembelajaran. Sangat efisien sekali dengan menggunakan AI, memberikan pengalaman belajar yang personalisasi. Jadi guru dan siswanya jelas dapat pengalaman belajar yang berbeda dengan menggunakan AI. Lalu membantu pendidik dalam berbagai tugas. Jadi memudahkan kita sebagai guru atau pendidik dalam berbagai tugas. Tadinya kita misalkan harus mengetik materi kita yang sangat banyak, misalkan Bapak Ibu. Jadi kita tinggal memberikan perintah kepada salah satu aplikasi di website AI, kerjakan atau buatlah misalkan materi mengenai statistik yang berkaitan dengan mean median modus seperti itu misalkan. Jadi sudah langsung muncul begitu Bapak itu mengenai materi-materi tersebut, bahkan ada rumus-rumusnya, atau kalau kita minta contoh soal latihan dan pembahasan Bapak itu contohnya. Jadi sangat efisien sekali gitu dan sangat membantu kita gitu. Jadi kita tinggal mengcopy ke dalam media pembelajaran yang kita buat, misalkan LKPD, modul dan lain sebagainya, atau PPT seperti ini, atau infografis nanti yang mungkin akan kita ini ya Bapak itu coba gitu. Ya begitu. Jadi tergantung nanti apa yang akan kita minta Bapak itu. Jadi sangat bermanfaat sekali dalam dunia pendidikan. Nah, peran-perannya tadi sudah banyak saya sampaikan juga. Nah, ini ada beberapa, yaitu yang pertama optimalisasi tugas administratif. Jadi membantu tugas-tugas administrasi kita sebagai guru, sebagai pendidik, bisa mengatur jadwal, mengolah laporan siswa. Mungkin kita butuh misalkan siswa mengenai laporan yang bukan hanya kuantitatif, bahkan kualitatif seperti itu Bapak Ibu, itu bisa kita coba dengan membantu mengoptimalkan tugas-tugas ini. Yang kedua yaitu pembelajaran yang dipersonalisasikan. Jadi menyesuaikan materi apa yang kita ingin minta atau perintah sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan sekolah kita dan kelas kita begitu Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, asisten virtual dan chatbot. Jadi AI ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa secara real time. Misalkan ada pertanyaan-pertanyaan siswa yang mungkin kita bingung dalam menjawabnya, nanti kita bisa minta bantuan AI Bapak untuk bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa yang mungkin menurut kita mungkin agak sulit atau butuh bantuan dari AI seperti itu. Nah, perlu dipahami Bapak itu bahwa AI itu bukan pengganti tapi mitra. Jadi tidak tiba-tiba AI sebagai pengganti guru Bapak Ibu. Jadi AI itu sebagai mitra guru, jadi membantu guru gitu untuk mendukung proses belajar pengajaran gitu. Mulai dari mungkin membuat
perangkat pembelajaran, dalam perencanaan pembelajaran, dalam membuat misalnya instrumen-instrumen pembelajaran gitu, atau membuat materi-materi dalam pembelajaran, membuat soal-soal assessment Bapak Ibu dalam pembelajaran, bahkan dalam proses pembelajarannya seperti ini menggunakan presentasi dan lain-lain gitu. Dan nanti akan menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif. Nah, jangan kita sebagai mitra, maksudnya kita menggunakan atau memanfaatkan AI itu kita lebih efektif dan lebih kekinian ya Bapak Ibu. Jadi sebagai guru matematika misalkan di zaman sekarang kita nggak kalah dengan siswa kita yang mungkin gennya sudah di bawah kita gitu, generasi Gen Z atau SMA sekarang sudah Gen Alpha ya Bapak Ibu. Saya tidak hafal urutan tahun keberapa untuk SMA, karena kita sebentar lagi juga akan nanti mengajar, beberapa tahun yang akan datang mungkin ya Bapak Ibu akan mengajari atau mengajari siswa yang sudah generasi yang makin ke bawah ya Bapak Ibu, makin alpha, beta, makan seterusnya begitu. Jadi kita juga sebagai guru harus terupdate gitu Bapak, terupdate, terkini Bapak, untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif ini. Nah, ada etika-etika dalam penggunaan AI akademik. Yang pertama, jujur dan transparan. Jadi di sini selalu ungkapkan jika menggunakan bantuan AI, jangan mengklaim bahwa ini murni karya kita gitu. Bahkan ini ada sebagian dari AI. Mungkin bisa disampaikan gitu kalau bahwa ini berbantuan AI, misalkan melihat materi dari buku mana, misalkan melihat referensi dari jurnal, artikel apa gitu, kita harus jujur dan transparan. Selanjutnya lo hindari plagiarisme untuk kita membuat apapun gitu Bapak. Jangan asal saling tempel atau copy paste yang kita ini kan AI tanpa pemahaman atau kontribusi pribadi. Nah, jadi kita misalkan meminta bantuan AI dalam mengenerate materi atau soal gitu, jangan langsung kita copy paste aja Bapak Ibu. Jadi kita cek dulu apakah soal ini sudah sesuai dengan referensi kita, misalkan kita lihat buku mana, artikel mana, seperti itu Bapak Ibu. Itu takutnya ada kesalahan gitu Bapak Ibu, karena ini kan termasuk mesin ya Bapak Ibu, itu mesin atau sebuah teknologi gitu. Jadi kita harus tetap cek. Nah, untuk soal-soal juga seperti itu. Misalkan kita akan membuat atau meminta bantuan untuk membuat contoh soal latihan sebelum ulangan harian, kisi-kisinya lah Bapak Ibu. Nah, ini tetap kita harus cek juga soal-soal yang ditampilkan oleh AI. Dan kita juga meminta sekalian kunci jawaban atau pembahasan untuk soal-soal tersebut. Ini kita jangan langsung terima saja sudah benar gitu, kita copy paste seperti itu Bapak Ibu. Kita harus tetap cek juga Bapak Ibu, apakah jawaban dari soal pembahasan soal tersebut sudah benar atau belum gitu. Yang ketiga yaitu jaga privasi data. Nah, jangan memasukkan informasi pribadi kita, guru ataupun siswa ke AI tanpa perlindungan data yang jelas. Misalkan kalau nama mungkin sudah ini Bapak itu nama misalkan NIP atau NIK atau bahkan nama ibu kandung yang benar-benar sangat krusial Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita memasukkan data-data pribadi kita gitu, atau curhat di AI gitu Bapak Ibu gitu dengan menuliskan nama pribadi kita tuh tanpa perlindungan gitu, jelas itu tidak diperkenankan, jaga gitu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya itu gunakan sebagai alat bantu bukan jalan pintas. Nah, AI ini membantu kita dalam proses berpikir. Jadi tetap harus ada refleksi tadi Bapak Ibu, harus kita check and recheck dulu. Dan itu kita lalu penalaran dan kreativitas sendiri. Jadi kita jangan langsung setuju aja atau oke aja dengan hasil AI. Tetap kita harus tambahkan mungkin, kurangi mungkin, revisi gitu-gitu apapun yang di-generate oleh AI. Jadi mungkin sedikit contoh misalkan dari Quiz Gecko bisa kita manfaatkan itu untuk membuat quiz ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya coba misalkan membuat ukuran pemusatan data, contoh yang tadi modus, median, mean, itu bisa kita buat sebagai quizzes Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Lalu ada mengenai website Wayground nih Bapak Ibu ya. Jadi wayground.com nanti bisa juga untuk
membuat kuisnya Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu coba menggunakan modul ya Bapak Ibu ya. Sudah ada modul yang saya buat, itu nanti Bapak Ibu bisa selanjutnya bisa coba langkah-langkahnya lihat di modul tersebut. Nah, ini contoh tadi dibuatkan, saya coba tadi membuat perbandingan trigonometri dengan segitiga siku misalkan. Nah, ini bisa dilihat di sini beberapa slide ya kalau di sini Bapak Ibu. Nah, ini slide ini juga nanti akan bisa membuat assessment-nya Bapak Ibu di sini. Untuk assessment-nya. Nah, assessment-nya bisa Bapak Ibu pilih, ada 7 question, 10 question. Ini maksudnya beberapa pertanyaan nanti Bapak Ibu coba misalkan di grade yang first di sini misalkan. Untuk ini bisa Bapak Ibu coba nanti, mungkin karena waktunya agak ini sudah dihubungi panitia Bapak Ibu ya, jadi mungkin saya tutup dulu untuk share screen yang ini sebentar. Untuk ini silakan nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya penugasan tapi seperti latihan ya Bapak Ibu ya. Membuat misalkan kelompok 1 saya tulis presentasi interaktif, LKPD atau modul, infografis atau poster seperti tadi, atau kuis interaktif yang kuis Gecko atau Wayground tadi Bapak Ibu, dengan materi pembelajaran SMA yang sudah Bapak Ibu punya. Nah, nanti Bapak Ibu coba membuat kelompok. Kita kan nanti pertemuannya sebenarnya untuk pelatihan saya selesai sampai di sini, tapi nanti ada penutupan Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu coba membuat kelompok yang ada di sini. Nanti Bapak Ibu boleh pilih ya, Bapak Ibu akan membuat apa dalam kelompok. Bapak Ibu boleh membuat presentasi, LKPD, modul, kuis interaktif. Nanti pembagian kelompoknya nanti saya serahkan mungkin ke masing-masing Bapak Ibu, atau mungkin Bu Eli bisa membantu untuk membagi kelompok tersebut. Nanti boleh pilih apa saja yang akan Bapak Ibu buat menggunakan website AI tersebut. Nah, ini adalah link dari absensi dan PPT dari materi tadi dan modul yang sudah kami buat Bapak Ibu. Jadi silakan nanti bisa dipelajari modulnya dari modul tersebut lengkap ya Bapak Ibu ya. Dan pengumpulan tugasnya. Jadi ada link pengumpulan tugas. Jadi ini kita share agar Bapak Ibu nanti nggak bingung mencari link pengumpulan tugas, absensi, dan materi. Seperti ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia mengisi formulir yang sudah kami sediakan. Sekaligus saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan dan partisipasinya dalam mengikuti pelatihan hari ini. Saya Hanifah Rina Zulfa selaku MC pamit undur diri sekaligus mewakili tim pengabdian mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada peserta dipersilakan untuk kembali ke main room dengan memilih opsi live breakout room. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rombel pertama, rombel kedua, rombel ketiga. Ya, di situ sebaiknya sebetulnya sesuai dengan yang sudah dibagi itu. Walaupun nanti juga bisa Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi, nanti juga Pak nggak masalah. Nanti materi dari rombel yang pertama nanti misalnya bisa di-share juga di rombel yang kedua, yang ketiga. Tetapi memang penugasan dan lain-lain itu tidak bisa ditukar-tukar lagi gitu. Pamit undur diri untuk hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.